Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasan teks LAO yang kedua, yaitu tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sebelum kita masuk ke kalimat simpleks dan kalimat kompleks, kita perlu tahu dulu apa itu klausa. Nah, klausa yaitu satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi ini belum kalimat. Klausa minimal terdiri dari subjek dan predikat. Subjek ini apa atau siapa, dan predikat ini merupakan verba atau kata kerja. Subjek dan predikat bisa berupa kata atau frasa. Contoh, nah ini yang pertama. Sini ada Dimas berlari. Dimas ini sebagai subjek dan berlari ini sebagai predikat. Ini dalam bentuk kata. Nah, bedanya apa dengan frasa? Nah, kalau frasa itu tidak ada kata kerjanya. Jadi contoh seperti wayang golek, itu kan kedua-duanya adalah nomina. Tapi kalau klausa ini ada subjek berupa nomina dan ini ada predikat berupa verba, yaitu kata kerja, yaitu berlari di sini. Baik, contoh yang kedua, kakak saya sedang membuat layang-layang di depan rumah. Nah, kakak saya ini frasa sebagai subjek, sedang membuat ini juga frasa. Layang-layang dan di depan rumah sebagai keterangan. Jadi klausa itu berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat seperti apa? Nah, kalimat yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, jadi kalimat itu merupakan klausa yang diberi intonasi final. Di sini berupa titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, jadi kalau sudah ada intonasi final itu baru jelas maknanya apa. Beda dengan yang tadi. Misalkan Dimas berlari. Nah, ini kan belum jelas apakah ini berita, apakah ini pertanyaan, ataukah ini perintah. Nah, sedangkan kalau kalimat sudah jelas di sini. Misalkan berita ditandai dengan adanya titik, adik makan bakso. Jadi ini merupakan berita atau informasi bahwa adik sedang makan bakso. Kemudian pertanyaan itu ditandai dengan tanda tanya di sini. Adik makan bakso. Nah, jadi ini merupakan pertanyaan. Kemudian ada perintah, adik makan bakso. Nah, ini perintah. Jadi kalau sudah ada intonasi final, itu baru bisa dikatakan sebuah kalimat. Jadi baru jelas maknanya, apakah dia berita, apakah dia pertanyaan, ataukah dia perintah. Baik, sekarang kita masuk ke kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Nah, contoh, Sukir membaca buku. Sukir sebagai subjek, membaca predikat, buku sebagai objek. Contoh lagi, ibu saya pergi ke pasar. Ibu saya sebagai subjek, pergi predikat, dan ke pasar sebagai keterangan. Nah, ini merupakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Jadi hanya terdiri dari satu klausa. Satu klausa. Yang ketiga, paman saya sedang makan buah apel di teras. Paman saya sebagai subjek, sedang makan sebagai predikat, dan buah apel sebagai objek, di teras sebagai keterangan. Baik. Berikutnya kita masuk ke kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk terbagi menjadi kalimat majemuk setara, bertingkat, dan rapatan. Nanti kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Apa itu? Ya. Yaitu kalimat yang memiliki dua klausa yang setara atau sejajar dalam satu kalimat. Antar kalimat dipisahkan oleh konjungsi koordinatif. Jadi kalimat majemuk setara itu kalimat yang antara klausa satu dengan klausa yang kedua itu memiliki posisi yang sejajar. Nah, ini contoh konjungsi koordinatif. Ini biasanya ada dalam kalimat majemuk setara. Itu ada dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian. Ini setara. Contoh klausa 1, saya suka makan ayam geprek. Klausa 2, kakak suka makan ayam cemani. Nah, kemudian kalau digabung seperti ini, saya suka makan ayam geprek, sedangkan kakak suka makan ayam cemani. Nah, misalkan, ini seperti ini. Nah, misalkan antara kalimat ini, antara klausa ini, maksud saya, dengan klausa ini. Kalau dipisah, kedua-duanya bisa berdiri sendiri. Kemudian kita lanjut ke kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari klausa atasan atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, biasanya dipisahkan oleh atau ditandai oleh konjungsi subordinatif. Contoh seperti ini. Ada banyak, silakan kalian dilihat sendiri. Ada beberapa makna di sini. Silakan kalian tulis di buku. Nah, kemudian saya beri contoh. Contoh 1. Siska tidak masuk sekolah, klausa 1. Klausa 2, sakit gigi. Nah, kalau digabung, Siska tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Ini Siska sebagai subjek, tidak masuk sebagai predikat, sekolah, keterangan, karena sebagai konjungsi, dan sakit gigi sebagai predikat. Nah, antara satu dengan yang lain ini berbeda. Yang ini merupakan anak kalimat. Merupakan anak kalimat. Sedangkan yang ini merupakan induk kalimat. Sedangkan yang ini, yang sakit gigi, merupakan anak kalimat. Jadi sakit gigi ini merupakan bagian dari kalimat yang ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ini dipisah sini. Nah, Siska tidak masuk sekolah, ini bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau sakit gigi, ini belum jelas siapa yang sakit gigi. Maka klausa yang kedua ini merupakan bagian dari klausa 1. Jadi ini fungsinya di bawah dari kalimat dari klausa yang 1. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, klausa 1, hujan mulai turun. Klausa 2, ibu mencari payung. Kalau digabung seperti ini. Ketika hujan mulai turun, ibu mencari payung. Nah, ketika sebagai konjungsi, jadi ini di depan. Hujan sebagai subjek, mulai turun sebagai predikat. Ibu sebagai subjek, mencari sebagai predikat, payung sebagai objek. Nah, ini berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas induk kalimat berada di awal, tapi kalau ini induk kalimat itu berada di klausa 2. Jadi ini induk kalimat. Ibu mencari payung ketika hujan mulai turun. Nah, ini anak kalimat. Karena apa? Karena hujan mulai turun ini merupakan bagian dari klausa yang kedua, yaitu ibu mencari payung. Jadi kalau misalkan dipisah ini toh, maka belum jelas hujan mulai turun apa maknanya.
Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat majmu' rapatan. Yaitu kalimat yang didefinisikan sebagai kalimat majmu' yang bagian-bagian yang dirapatkan karena kata atau frasa dalam kalimat tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. Ini sangat mudah. Seperti contohnya. Klausa 1, Riris pergi ke Lamongan. Klausa 2, Fitri pergi ke Lamongan. Kalau digabung seperti ini. Riris dan Fitri pergi ke Lamongan. Jadi di sini ada yang dihilangkan. Jadi kalau cara gampangnya adalah disederhanakan. Seperti ini. Untuk tugas, silakan kalian berikan contoh dari masing-masing kalimat yang saya jelaskan tadi. Yaitu kalian buat 2 kalimat simplex atau tunggal, dan masing-masing 1 kalimat majmu' setara, 1 majmu' bertingkat, dan 1 majmu' rapatan. Silakan ditulis di buku dan diberi nama di atas buku kalian. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.